Halo semua, hari ini barang yang saya pesan secara online sudah tiba. Ini adalah sebuah dashcam dan saya salut dengan penjualnya karena packingannya sangat aman, bubble wrapnya sangat tebal, dan juga salut pada kurirnya yaitu JNT yang walaupun pada hari ini adalah 1 Juni yang mana hari libur nasional, namun tetap mengantar. Dan video ini saya buat khusus untuk keperluan klaim garansi. Jika misalnya barang yang saya terima ini ternyata ada kerusakan selama dalam pengiriman. Jadi video ini adalah video wajib yang harus saya buat, dan juga sekaligus saya masukkan ke dalam video YouTube saya. Jadi kalau misalnya barang ini tiba dengan ada rusak, saya bisa menggunakan video ini untuk klaim. Ternyata kita dapat memory card dan tas, dan ini adalah unitnya. Ternyata sangat mulus ya, karena seperti yang tadi saya sampaikan, bubble wrapnya sangat tebal dan kemasannya cukup elegan. Ini adalah keterangan di balik dosnya. Tip modelnya adalah M300, dayanya 5 volt 1,5 ampere atau bisa kita katakan 7,5 watt. Kemudian ini resolusinya sudah 2K, lensanya f2.1 dengan bukaan 140 derajat. Kemudian dimensinya, dan ini ternyata masih diproduksi di Cina. Jadi pihak Indonesia ini hanya impor saja. Dan di sini ada fiturnya, yaitu bukaan lensa 140 derajat ini, kemudian deteksi collision, jadi dia merekam saat ada benturan, kemudian bisa diakses dengan aplikasi, dan juga desain yang ringkas. Sekarang mari kita buka. Pertama-tama tentu ada segel plastiknya. Sekedar informasi, saya sendiri baru pertama kali ini membeli dan akan menggunakan dashcam. Jadi saya pilih yang low budget saja dulu. Tetapi saya merasa dashcam ini sudah penting untuk kita pakai. Kondisi jalan yang semrawut lalu lintasnya. Nah, ini ada buku manual yang ternyata sangat tebal. Kemudian kita dapat ini plastik adhesif untuk kita tempel di kaca mobil nanti. Dan tentu saja kita sudah melihat unitnya. Kita dapat kabel USB yang cukup panjang, karena mungkin jarak dari penempatannya nanti ke adapter lighter itu cukup jauh, atau ke soket USB. Sekarang kita keluarkan unitnya, dan saya tidak sangka ternyata sangat kecil ya. Saya pikir akan besar,
panjang maksud saya, ternyata sangat kecil. Ini ada pengaman lensanya, saya buka dulu. Ini juga nanti pada saat akan ditempel ke kaca mobil. Dan juga tentu saja kita dapat free ini di dalam box penjualannya, sebuah adapter untuk mencolok USB-nya nanti. Jadi dia tipe lighter. Inilah kenampakan dashcam saya setelah terpasang di mobil. Jadi pertama kita rekatkan dulu plastik ini yang sifatnya adhesif agar saat ditempelkan dashcam ini tidak merusak kaca film. Nah, setelah itu kita masukkan memorinya yang tipenya micro SD, kemudian kita colok kabel powernya. Nah, jadi saya letakkan kameranya tepat di belakang dari spion tengah seperti ini. Kalau dari bawah seperti ini ya. Nah, kabelnya ini mudah ya. Saya melihat banyak video dan memutuskan memasang sendiri. Jadi kita selipkan saja di sini, terus kemudian pilar ini sebenarnya dari plastik saja. Kita bisa buka, tapi karetnya kita lepas dulu. Karetnya mudah, kita tinggal tarik. Dan nanti juga pemasangannya kita cuma selipkan saja masuk, sangat mudah. Sangat banyak juga video yang memberi tutorial tentang ini. Kemudian kabelnya itu kita masukkan terus, dan sampai di sini tuh bisa kita turunkan ke bawah dashboard ini. Kemudian pilar ini atau casing ini kita tutup kembali, dan kemudian ujung dari kabel tersebut ada di bawah dari ini ya, bagian bawah. Kemudian saya terus bawa kabelnya sampai keluar di bagian sini ini. Dan kelebihannya saya kasih pengikat seperti ini, kemudian saya colok di lighter. Jadi ada adapter lighter, saya colok di sini. Jadi pemasangan ini sangat mudah. Jadi saya putuskan setelah melihat konten YouTuber yang sudah memasang dashcam, saya memutuskan memasang sendiri, dan benar ternyata pemasangannya mudah. Setelah itu seperti biasa kita harus menginstal aplikasi 70may-nya dan juga memformat micro SD-nya. Namun semua hal itu saya tidak videokan karena yang pertama, pada saat pemasangan ini tidak ada yang membantu saya memegang kamera, dan juga untuk mengkoneksi ke handphone kita itu sangat mudah. Dan juga saya lihat banyak tutorial di YouTube. Yang saya mau share justru permasalahan yang terjadi setelah saya menggunakan dashcam ini. Intinya permasalahan yang ingin saya sharing ini adalah ternyata pengguna memori atau micro SD-nya itu harus memenuhi spesifikasi yang cukup tinggi, dan itu sangat wajar ya, karena untuk sebuah dashcam memang seharusnya seperti itu. Namun herannya bundle penjualannya itu memori yang diberikan spesifikasinya sangat rendah. Padahal dashcam ini kualitasnya sangat bagus. Saya lihat hasil rekamannya, untuk harga 700.000 itu sudah luar biasa bagi saya. Dan juga digunakan sangat mudah. Pada saat mobil dinyalakan, otomatis dia merekam, dan saat dimatikan, dashcam ini juga berhenti merekam. Jadi berikut saya sharingkan atau ceritakan permasalahan yang saya alami. Jadi permasalahan pertama itu ya saya temui pada saat menggunakan memori yang di-include-kan pada saat saya membeli dashcam ini. Inilah penampakan dari micro SD yang
di-include dengan paket pembeliannya. Di sini micro SD-nya sudah SC dan juga kelas 10. Jadi saya waktu mendapat ini saya cukup senang, walaupun kapasitasnya cuma 32 GB. Tetapi pada hari pertama saya menggunakan micro SD ini, video yang sudah terekam di micro SD ini hampir bisa dikatakan tidak dapat diakses melalui HP. Jadi setiap kita mengakses video itu, dia loading dan lama sekali, dan loadingnya itu sudah tidak masuk akal, karena biar kita tunggu 1 jam, satu video pun tidak terbuka. Dan juga real time, apa yang kita lihat di HP dengan kejadian misalnya di luar dengan di handphone itu tidak sama. Jadi terpaksalah saya mencari cara, yaitu saya mencari memori micro SD saya yang terbaik yang pernah saya pakai di handphone, yaitu SanDisk. Tapi SanDisk Ultra saya ini walaupun sudah SC1 dan kelas 10, tetapi tidak ada kode A1 di sini. Karena saya melihat SanDisk Ultra itu ada yang warna merah bagian atas dan abu-abu bagian bawah. Di dekat kelas 10 ini atau C10 ada tertulis kode A1. Nah, tapi karena saya tidak punya kode A1 itu, saya hanya punya SanDisk Ultra ini. Apa boleh buat, SanDisk Ultra ini kemudian saya pasang. Nah, apa yang terjadi setelah saya pasang? Ternyata permasalahan yang ada di memori bawaan atau memori yang gratis ini, free, ternyata terselesaikan. Jadi saya mengakses file yang ada di dashcam ini itu mudah ya, jadi lancar. Nah, saya sangat senang karena walaupun memori yang diberikan gratis itu tidak bisa saya gunakan, tapi paling tidak memori yang sudah lama saya miliki dan tidak terpakai juga akhirnya bisa berfungsi atau bisa saya gunakan di dashcam ini. Tapi setelah 2 hari muncul permasalahan baru. Nah, permasalahan baru ini cukup membuat saya kecewa, karena ternyata memori SanDisk Ultra itu ada 4 tipe, dan ini adalah tipe kelas 10 yang terendah, karena belum tipe A1. Jadi SanDisk Ultra ada yang warna putih abu, ada yang warna merah abu, dan dua-duanya itu tipe SanDisk Ultra. Namun yang merah abu itu A1, dan bahkan ada yang tipe Extreme dan Extreme Pro itu sudah tipe A2. Nah, permasalahan yang timbul setelah saya menggunakan ini, yaitu kadang-kadang dashcam ini tidak merekam perjalanan kita. Jadi dia hanya merekam beberapa menit, setelah itu dia stop, nanti dia lanjut lagi, nanti jadi bisa dikatakan stop merekam, dan kita tidak tahu perjalanan kita itu terekam atau tidak. Nah, saya sangat kecewa menggunakan memori ini. Akhirnya saya melihat banyak juga di YouTube orang yang mengalami permasalahan seperti ini, dan dia membeli SanDisk Ultra yang A1, ada juga yang A2. Nah, dengan demikian saya berharap dengan membeli SanDisk Ultra A1 ataupun A2, permasalahan saya dapat terselesaikan. Sekarang saya akan coba pergi mencari produk yang direkomendasikan oleh beberapa YouTuber tersebut. Ini kita sudah tiba di toko. Di sini kita bisa lihat SanDisk Ultra yang A1, tapi ini 256, sedangkan ini 16 GB. Dashcam saya itu tidak support sampai di atas 128, jadi maksimal saya hanya bisa membeli 128. Kemudian ini ada Max Endurance 128. Ini kalau kita lihat sepertinya kualitasnya bagus dan juga harganya sangat mahal.
Untuk home security camera dan dashcam worry free atau tidak perlu khawatir year after year, artinya tahun demi tahun. Kemudian ini ekstrim, ini bagus, V30 juga dan 4K. Yang di bawah ini adalah merek Vigen. Nah, SanDisk Ultra lagi yang A1, jadi bukan yang ekstrim ya. Kalau yang ekstrim itu A2. Ekstrim juga ada yang ekstrim biasa dan ekstrim pro, tetapi keduanya adalah A2, tipe A2. Sebenarnya saya ingin membeli ini, cuma khawatir juga nanti karena ini hanya Full HD, jadi merekamnya maksimal di Full HD. Walaupun ini kelas 10, tapi kalau kita baca Better Photo dan Full HD Video, dia tidak menulis sama sekali tentang dashcam atau CCTV. Sehingga saya mungkin memutuskan untuk membeli Max Endurance saja. Nah, ini memori yang free yang seperti tadi saya perlihatkan. Saya tidak akan pakai lagi. Dan ini adalah SanDisk Ultra saya, tapi bukan yang A1. Jadi atasnya itu warna putih. Dan ini sudah dirobek. Saya sudah mengeluarkan memorinya. Ini dia memori yang baru itu. Kita juga dapat adapter. Dan ini adalah bentuk atau warna dari Max Endurance, SanDisk Max Endurance 128 V30. Setelah menggunakan memori SanDisk yang tipe ini, ini Max Endurance. Nah, seluruh permasalahan saya menjadi terpecahkan. Mengakses dengan wifi ke HP, download, kemudian merekam juga lancar dan tidak ada yang miss. Jadi dia di sini tertulis for home security cameras dan dashcams. Jadi saya merasa wah, ini mungkin ya, ini memang untuk dashcam. Kalau saya beli SanDisk A1 atau A2, jangan-jangan nanti gagal lagi, saya menghabiskan banyak dana. Tetapi pada saat ingin membeli ini, sebenarnya saya itu berpikir keras, karena harganya tidak murah bagi saya. Untuk sebuah memori yang harganya 548 ini, berhubung dashcam saya kan ini low budget, yang harganya 700.000. Nah, kalau memorinya 550, artinya sama dengan saya membeli 2 dashcam. Tetapi apa boleh buat, karena saya membutuhkan fungsi dashcam ini, dan juga saya harus menggunakan dengan normal, maka saya memutuskan membeli tipe yang ini. Padahal saya tadinya mau membeli yang A1 ataupun yang A2. Oh ya, saya tidak mempromosikan merek apapun yang terlihat di video ini. Ini hanya pilihan pribadi saya. Dan yang meyakinkan saya di sini dia tertulis 60.000 jam dapat secara kontinu merekam video. Ini sebelum saya gunting. Ini sebenarnya bersambungnya, cuma saya kan sudah keluarkan sehingga ini sudah kosong. Nah, di sini juga tertulis 4K, bisa 4K. Pikiran saya ya sudahlah, kalau suatu hari dashcam ini rusak, saya bisa beli dashcam yang lebih bagus. Memori ini mungkin masih bisa saya pakai. Jadi untuk jangka panjangnya biarlah saya beli. Karena yang A1 dan A2 juga cukup meragukan.
Saya takut gagal lagi karena dia hanya tulis Full HD, video Full HD, sedangkan ini ada 4K UHD nya. Selain itu di sini ada logo 3. Saya juga kurang mengerti. Yang jelas kalau 1 atau 2, ini 3, pikiran saya adalah ini mungkin yang terbaik. Nah, di sini juga kita bisa lihat kecepatan bacanya 100 MB per second dan kecepatan tulisnya itu 40 MB per second. Dan kebetulan di toko tersebut hanya tersedia yang kapasitas 128 GB. Nah, ini juga saya berani beli karena tokonya terpercaya. Lagi pula di sini ada hologram Astrindo dan dia menjamin garansi 1 tahun toko dan 2 tahun untuk di Astrindonya. Di sini juga ada logo dashcam untuk rumah dan ini ini CCTV untuk rumah dan ini dashcam untuk mobil. Ya, jadi setelah membaca-baca produk ini, ya sudahlah, apa boleh buat. Jadi di sini memang superior sekali kalau kita lihat ya. Di sini limited warranty 10 tahun. Padahal di sini tertulis 2 tahun ya software download. Apa maksudnya ya? Kurang mengerti. Kalau saya tangkapnya sih ini garansinya 10 tahun ya. Tapi garansi toko cuma 1 tahun. Kemudian di sini video speed classnya V30. Untuk informasi, yang A1 itu V10 kalau tidak salah. Sudah kelas 10. Dan yang paling membuat saya memberanikan diri yaitu dia temperatur proof. Jadi dia tahan temperatur panas, dimana kadang-kadang mobil kita terjemur saat parkir. Kemudian shock proof, artinya tahan banting. Waterproof, ini juga penting, kalau data kita penting dan dia kena air masih aman. Dan X-ray proof. Nah, jadi memang saya pikir sudahlah, daripada dashcamnya juga sia-sia saya beli, dan juga saya ingin mendapatkan fungsi dari sebuah dashcam, terpaksalah memori ini saya beli. Nah, bagi teman-teman yang ingin membeli dashcam, mungkin punya pengalaman yang lain dengan saya, tetapi intinya adalah kalau bisa saya memberi saran kepada 70 Mei, kalau misalnya video ini dinonton oleh pihak dari 70 Mei, agar berikan kepada konsumen suatu pemahaman bahwa memorinya atau micro SD-nya itu yang tidak perlu kan sebut mereknya, tapi setidaknya kecepatan baca dan tulisnya itu sebaiknya ditulis, karena menurut buku panduan dia hanya menulis yang penting kelas 10. Berarti minimum requirementnya kelas 10 udah bisa, padahal kenyataannya tidak bisa ya. Jadi dan mungkin saya curiga juga untuk yang SanDisk A1 itu sebenarnya bisa-bisa saja. Sekian video dari saya, semoga teman-teman mendapat manfaat. Terima kasih sudah menonton.